Ibnu Sina pernah berkata, tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna kecuali kurangnya pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdirinya kami di sini hanya untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi tinggi, karena ekspektasi tinggi mengakibatkan sakit hati. Perkenalkan, nama saya Min Amrina Rosyada, NIM 25208047, dan teman saya Muti Ubaidah, NIM 25208061. Kami berdua dari Prodi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah UIN Syawal Kediri. Yang kami hormati Bapak Muslikan selaku dosen pengatur mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Peran Pendidik dalam Menanggulangi Pergaulan Bebas Melalui Penguatan Nilai-nilai Pancasila. Pergaulan bebas pada era modernisasi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, serta masyarakat. Pergaulan bebas menjadi tantangan besar bagi kalangan remaja saat ini. Banyak kalangan anak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas. Karena apa? Karena kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman, dan kurangnya keharmonisan dalam lingkungan. Hal ini berdampak pada aspek sosial, seperti hilangnya etika dalam berinteraksi, serta membuat batas-batas norma sosial semakin terabaikan. Dalam kondisi ini, menyangkut pautkan para pendidik dalam menanggulangi pergaulan bebas. Para pendidik meliputi ada dua, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua guru, di mana keduanya sama-sama berperan penting sebagai motivator dan inspirator bagi kalangan remaja maupun anak. Dengan cara apa? Dengan cara menguatkan pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk menanggulangi pergaulan bebas melalui edukasi pendidik, peran pendidik, dan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan subbab pertama, edukasi pendidik dalam menanggulangi pergaulan bebas. Pendidik menjelaskan bahwa pergaulan bebas berarti proses berinteraksi atau bersosialisasi, sedangkan bebas berarti tidak terikat, tidak terarang, atau tidak dibatasi oleh aturan tertentu, sehingga seseorang bisa bertindak dengan lebih leluasa. Pergaulan bebas terjadi karena kurangnya perhatian dan peran orang tua dalam mendidik anak, lingkungan pertemanan yang tidak sehat, dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, yang mana mengakibatkan hilangnya etika dalam berinteraksi serta batas-batas norma sosial semakin terabaikan. Berdasarkan hal itu, pergaulan bebas bisa dipahami sebagai pergaulan atau perilaku yang cenderung menyimpang karena telah melampaui batas tanggung jawab dan melanggar norma sosial serta nilai-nilai kesusilaan. Subbab yang kedua, ada peran pendidik dalam menanggulangi pergaulan bebas. Yang pertama, orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam mengatasi pergaulan bebas pada anak, di mana orang tua harus memberi contoh yang baik dan bijak pada anak, menjalin hubungan yang erat dengan anak, sering-sering berkomunikasi dengan anak, sehingga anak bisa lebih terbuka dengan orang tuanya. Hal ini dapat berpengaruh baik terhadap anak. Yang kedua, ada guru. Dalam konteks pendidikan, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus mampu memahami bagaimana siswa membentuk karakter dan perilaku mereka dengan cara mengedukasi nilai-nilai moral dan etika, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran siswa dalam memilih pertemanan yang baik dan sehat. Subbab yang ketiga, ada relevansi pergaulan bebas dalam nilai-nilai Pancasila. Pergaulan bebas perlu dianalisis dalam rangka nilai-nilai Pancasila,
Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana sih dampak pergaulan bebas ini mencerminkan atau justru bertentangan dengan nilai dasar bangsa Indonesia. Yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya pergaulan bebas menjadi turunnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang B, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, perilakunya tidak mencerminkan kemanusiaan dan beradab. Yang C, sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana dilihat dari akibat pergaulan bebas, bahwa pergaulan bebas yaitu menurunnya etika berinteraksi, sehingga menumbuhkan perpecahan baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Yang Do, ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, di mana seseorang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas pada sila keempat ini, ia kurangnya interaksi sosial sehingga menimbulkan ketidaksadaran ketika mengambil keputusan dan memutuskan sesuatu secara individu tanpa bermusyawarah. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana membuat hilangnya keadilan sosial seperti kejadian hamil di luar nikah dan tidak mau bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukannya peran pendidik yang memfokuskan edukasi pergaulan bebas meliputi etika, karakter, pendidikan, dan lingkungan. Solusi yang pertama yaitu kesadaran pendidik dalam meningkatkan paham akan nilai moral pada siswa. Perlunya pendidik melakukan pembekalan kemampuan untuk membina karakter yang baik, pelatihan pendidik dalam berkomunikasi yang baik, dan pendekatan pendidik terhadap anak. Dengan demikian, anak menjadi lebih terbuka dan dapat perhatian dari pendidik. Solusi yang nomor 2 yaitu menanamkan pengetahuan anak dalam menjaga diri agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Pendidik dan orang tua mengadakan parenting terhadap anak, di mana proses membimbing, merawat, dan mendidik anak sejak lahir hingga dewasa yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Solusi yang nomor 3 yaitu orang tua dan guru. Pendidik antara orang tua dan guru, keduanya harus saling bekerja sama untuk pengarahan dalam membina perilaku anak agar terkontrol dan nasihat yang diberikan selaras sehingga pengarahannya seimbang. Solusi yang nomor 4 yaitu membentuk lingkungan yang positif dan aman di lingkungan sekolah maupun rumah. Pendidik berperan menciptakan budaya di sekolah maupun rumah yang mendukung tumbuh kembang anak yang positif. Misalnya, menerapkan budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Membangun budaya hidup yang harmonis dengan mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekolah maupun rumah. Kesimpulannya yaitu, pergaulan bebas merupakan tantangan besar bagi kalangan remaja saat ini, di mana banyak kalangan anak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas karena kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman, dan kurangnya keharmonisan dalam lingkungan. Sebagai pendidik, khususnya yaitu guru dan orang tua, penting untuk menjadi motivator dan inspirator bagi kalangan remaja maupun anak dengan menguatkan pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila dan norma sosial yang mengandung keharmonisan dan positive vibes. Melalui penerapan yang tepat, edukasi pendidik, peran pendidik, dan nilai-nilai Pancasila, pergaulan bebas dapat ditanggulangi sehingga dapat menciptakan pergaulan yang sehat, interaksi sosial yang rukun, serta keharmonisan di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Peranan inilah yang mencerminkan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selesai sudah presentasi kami berdua kali ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.